Hisab itu Pak, yang halal itu ada hisab, yang haram ada azab. Ini Pak. Dan yang kecil saja itu nanti dihisab Pak. Jangan dikira tidak hisab. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Di tangga itu ditulisin batas suci. Jelas, nampak itu Pak, batas suci. Bapak berani menaikkan sandal di atas tangga itu Pak, mohon maaf, mungkin pengurus nggak akan menegur. Tak mungkin lah Pak Ketua juga akan menegur hal itu Pak. Tak mungkin juga Pak Bendahara, Pak Kestaris menegur itu. Tapi mohon maaf, Anda akan dihisap dengan menaikkan sandal di atas batas suci tadi Pak. Ada hisapnya. Alasannya ngapain harus dinaikkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca Al-Fatihah yang pahalanya insya Allah kita hadiahkan kepada para jamaah Masjid Al-Uswah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Semoga mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khotimah di akhir kehidupannya, dan semoga menjadi ahlul jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islamnya, kuburnya dijadikan sebagai taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati khusun jamil arwahi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa bil khusus jamaah Masjid Al-Uswah syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan kali ini kita mendengar banyak dari kejadian-kejadian yang di satu sisi karena ini musibah tetap kita harus istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau melihat bagaimana proses-proses mereka ketika dipanggil oleh Allah, kita jadi bertanya kepada diri kita sendiri, hadirin, akhir dari kehidupan kita ini nanti seperti apa? Wallahu a'lam, Pak. Jamaah Masjid Al-Husain meninggal saat sholat witir, ya kan? Ini kan viral kan Pak ya? Itu yang membuat iri tidak cuman kaum muslimin muslimat Tanjung Pinang, yang menyaksikan viral saat sholat, saat sujud dipanggil oleh Allah. Luar biasa. Ada lagi Masjid Al-Iman di Temanggung itu Pak, saat sholat juga Pak jamaahnya dipanggil oleh Allah. Ini yang terakhir taman kita sendiri yang satu jamaah dengan Masjid Al-Uswah. Suami ibu ketua majelis taklim kita, Ibu Syam, suaminya beliau dipanggil, satu sisi tetap innalillah Pak, namanya musibah, tapi dipanggil oleh Allah pas malam Jumat
bulan suci Ramadan di malam yang ganjil, yang kemungkinan itu ada malam Lailatul Qadar. Orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, hadirin, insya Allah aman dari azab kubur sampai yaumul qiyamah, Pak. Hadisnya pernah saya sampaikan dalam kitab Lubabul Hadis, ada dalam kitab fikih Fathul Qorib Mu'in itu pun ada, Pak. Hadis yang berkaitan dengan orang yang dipanggil malam Jumat dan hari Jumat. Padahal inda Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kalau dikuburnya itu kok bahagia atau mudah kehidupannya, insya Allah kehidupan selanjutnya mudah juga. Tapi kalau dikubur sudah berat, sengsara, insya Allah naudzubillah min dzalik, kehidupan selanjutnya jauh lebih berat tadi. Inilah akhir-akhir kehidupan yang sangat membuat kita semua iri, sangat membuat kita kepingin ketika nanti kita semua dipanggil oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang nanti semoga saat membaca Al-Quran dipanggil oleh Allah. Ada saat sholat sedang tahajud, rukuk sujud tahajud dipanggil oleh Allah. Meninggal dalam keadaan sudah suci, Pak. Meninggal dalam keadaan takwa. Amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah tidak dalam waktu dekat, Pak. Masih jangka waktu yang lama sekali ini. Karena tadi saya sampaikan ini, yang amin kayaknya lemes semua gitu kan. Saya doakan semoga masih jauh sekali, Pak ya. Yang jelas semoga ketika dipanggil dalam keadaan taat. Karena kalau dalam keadaan dekat ya belum siap juga, Pak Ustadz, kan gitu, Pak ya. Bukan apa, masih pengen ibadah gitu loh, Pak. Masih pengen taat, masih pengen membantu orang, masih kepengen berinfak, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan semoga kita mendapatkan umur yang barokah dunia akhirat. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa hadirin, dua nikmat besar dalam hidup kita yang wajib kita selalu syukuri. Nikmat iman dan nikmat tatkala diberi kemampuan bisa taat kepada Allah. Ini harus disyukuri, Pak. Lebih nikmat, dua nikmat ini lebih dari nikmat-nikmat yang lain. Kalau jenengan, kita semua, Anda semua merasakan bahwa punya duit itu nikmat, hadirin, jauh lebih nikmat itu punya nafas, Pak. Bapak punya duit, punya kekayaan, tapi nggak punya nafas, selesai itu duit, Pak. Bapak punya istri cantiknya luar biasa, kalau jalan orang pada ngelirik semua saking cantiknya, Pak. Tapi nggak punya nafas, ditinggal istri itu, Pak. Kalau istrinya masih muda, Bapak kekayaannya banyak, wah masya Allah, Pak. Yang akan menggantikan kita posisi di situ banyak sekali, Pak. Hadirin, tapi napas ini belum apa-apa dibandingkan dengan iman dan taat kepada Allah. Karena dua perkara ini yang akan kita bawa terus, Pak. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itu akan selamat hidupnya, tidak cuma di akhirat saja. Kita ini kadang mempersepsikan agak keliru sedikit, sehingga agama itu dikerdilkan diri sendiri oleh kita, Pak. Orang yang taat kepada Allah itu nanti akan selamat, oh itu di akhirat. Orang yang taat kepada Allah akan bahagia, itu di akhirat, dikubur. Enggak, Pak. Enggak cuma di situ. Dari dunia sampai akhirat semuanya, asal kita taat pada Allah, selamat, Pak. Berapa banyak orang yang tadinya terhormat, yang kami muliakan, yang kami hormati, kemana-mana diikutin, kemana-mana orang datang saja orang disuruh berdiri, Pak. Datangnya saja orang disuruh berdiri. Tapi ketika melanggar larangan-larangan Allah, mencuri, korupsi, minum khamr, berjudi, selesai, Pak. Habis, hancur kehidupannya. Berapa banyak kita mendengar orang yang menjadi miskin gara-gara perjudian dan lain sebagainya. Nah, ini karena melanggar aturan Allah. Tapi berapa banyak orang yang keadaan ekonominya tidak begitu bagus, tapi dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Di dunianya dimuliakan, di akhiratnya juga dimuliakan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita terus berusaha membangun ketaatan yang benar kepada Allah. Amin.
Kemudian salam dan selawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hampir 1 bulan penuh Pak, kita sudah ditarbiyah dalam sebuah madrasah Ramadan yang memang kaitannya dengan ibadah vertikal dan horizontal, ibadah-ibadah mahdhah yang berhubungan dengan Allah dan ibadah yang berinteraksi sosial. Namun hadirin yang berbahagia, kalau kita mau buka secara keseluruhan, insya Allah 80% warna ibadah kita ini adalah hubungan vertikal, hubungan ibadah kepada Allah, 20% yang interaksi sosialnya Pak. Selama Ramadan ini berapa banyak kita hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berusaha menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tadarus, kemudian bangun malam, tahajud dan lain sebagainya. Ini merupakan sebagai sebuah rangkaian ibadah yang luar biasa. Tapi hadirin, sejujurnya dalam hati kita, karena kita ini bermuasal juga Pak, ibadah kita ini, taat kita ini kepada Allah itu bermuara juga karena khauf, karena kita merasa dosa kita banyak, karena kita sudah merasa bahwa kesalahan-kesalahan yang kita buat itu banyak. Dan kemarin sudah kita bahas, seorang hamba Allah yang membangun ketaatannya bermuara atau berpondasi dari rasa khauf, itu mesti dalam hatinya muncul satu sikap bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu masih merasa sedikit Pak. Itu mesti seperti itu Pak. Dan ini sebuah korelasi yang hampir seperti dikatakan kebanyakan, aksioma sih enggak ya, kepastian sih enggak, tapi kebanyakan memang seperti itu. Karena kita merasa bahwa dosa kita banyak, maka imbasnya amal yang kita buat itu sepertinya masih sedikit. Dan ini bagus, bukan jelek. Maka di Ramadan ini hadirin, meskipun kita sudah bangun malam, sudah puasa, sudah tadarus, sudah berzikir, sudah duduk di majelis taklim, kadang ada sesuatu yang merasa kayaknya kurang saya ini ibadah. Nah, dari segi mana untuk menambahnya hadirin? Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda yang mafhumnya, banyak dari hamba Allah yang mencapai derajat tinggi di hadapan Allah, mencapai derajat hakikat makrifat dan lain sebagainya, bukan disebabkan karena banyaknya rakaat sholatnya dan banyaknya hari di mana dia berpuasa, tapi mereka mencapai predikat itu banyak yang juga lewat jalur karena kasih sayangnya, rahimnya, sifat sayang, kasih sayang merekanya terhadap makhluknya Allah yang lain. Nah ini mohon maaf, jangan diplesetkan, jangan ditafsirkan, jangan kemudian untuk membenarkan kadang agar kita tidak sholat, jangan untuk dijadikan tafsir untuk menafsirkan sesuatu di mana kita boleh nggak puasa, jangan Pak, bukan seperti itu penafsirannya. Bahwasanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang sudah kita kerjakan ini, kemudian sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah sudah kita, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin, mastata'tum, karena ibadah itu memang Allah menghendaki semampu kita. Yang sudah mengerjakan itu saja jangan pernah merasa aman dengan ibadahnya, harus tetap ditambah dengan menebarkan rasa kasih sayangnya, gitu loh Pak. Yang sudah seperti itu aja ibadahnya masih harus menambah rasa kasih sayangnya, apalagi hadirin yang tidak mau ibadah, gitu loh maksudnya. Jangan sampai salah persepsi ini, karena kadang ada yang salah persepsi akhirnya membenarkan sesuatu yang ternyata kebenaran itu adalah sesuatu yang salah, yaitu meninggalkan amalan-amalan ibadah. Ini yang pertama yang kita bahas.
Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan kesempurnaan atau penyempurnaan ibadah-ibadah vertikal kita dengan ibadah horizontal kita. Apa saja yang harus kita kerjakan nanti kita bahas. Yang pertama. Yang kedua, hadirin, jadi para alim ulama itu di dalam memberikan strategi dakwah atau siasatu dakwah, strategi dakwah agar akidah ini diterima oleh umat, kemudian agar amalia kebaikan itu dikerjakan oleh umat dengan seringan mungkin, semudah mungkin, hadirin. Maka terkadang ada beberapa hal ibadah ini Pak, ibadah nggak tanggung-tanggung, saya sebut sebagai ibadah itu dikolaborasikan, dikompromikan dengan kearifan budaya lokal Pak. Ibadah loh, nggak tanggung-tanggung saya ngomongnya seperti itu. Ada beberapa momen kearifan budaya lokal yang kemudian dikompromikan sebagai sarana dakwah untuk mengamalkan berbagai banyak hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Ada seperti itu, ada. Contohnya apa Pak? Kenduri arwah menjelang Ramadan. Secara kegiatannya hadirin, sepengetahuan saya belum pernah jumpa hadisnya. Ini jangan dipotong nanti Pak, kalau dipotong bahaya ini. Sepengetahuan saya belum pernah jumpa hadisnya Rasulullah kenduri arwah, itu enggak sebenarnya hadisnya sebelum pernah jumpa Pak. Ini mutlak kearifan budaya lokal. Tapi kenapa dipakai oleh para alim ulama, sebagian para alim ulama? Karena di dalam kenduri arwah itu hadirin ada banyak hadis yang bisa diamalkan. Yang pertama masalah birrul walidainya, kepada para almarhum-almarhumah untuk mendoakan. Yang kedua bersedekah atas nama mereka, dalam artian pahalanya dikirimkan ke mereka. Kalau dua ini hadirin yang dirahmati Allah, nggak ada yang menolak, nggak ada ikhtilaf ini Pak. Mendoakan orang tua dan bersedekah atas nama orang tua, siapa yang mau mengikhtilafkan ini Pak? Nggak ada. Yang ikhtilaf itu mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, itu ikhtilaf. Kalau ikhtilaf silakan Bapak milih. Silakan Bapak milih, mau kerjakan boleh, nggak kerjakan boleh. Yang ketiga, yang keempat hadirin, ada jalinan tali silaturahmi tersambung di situ Pak. Yang keempat ada forum saling maaf-memaafkan. Yang kelima ada forum mendakwakan dari rumah ke rumah, kalimat la ilaha illallah itu didakwakan dari rumah ke rumah. Apakah Rasulullah mendakwakan dari rumah ke rumah? Tidak cuman kalimat la ilaha illallah yang didakwakan dari rumah ke rumah, tapi juga bacaan Al-Quran Rasulullah dakwakan dari rumah ke rumah. Jadi ada sebanyak itulah hadis yang bisa diamalkan. Maka para alim ulama, sebagian para alim ulama mengkompromikan budaya lokal itu untuk memasukkan nilai-nilai dakwahnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu masih meragukan adanya kenduri arwah pada saat ketika menjelang Ramadan dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tapi kalau saya memakainya Pak. Kemudian yang kedua hadirin, contoh lagi nanti tradisi Lebaran Pak. Saling kunjung mengunjungi, saling silaturahmi, saling mengantar makanan, ya kan? Opor, ketupat. Ya. Zaman Rasulullah nggak ada ketupat tuh, nggak ada Pak. Karena memang Rasulullah di sana juga nggak membuat ketupat kan itu kan. Ini yang ada kearifan budaya lokal yang memang berbasiskan agama. Nilai agamanya masuk. Dan itu penting. Tapi kalau yang bertentangan dengan agama ya mohon maaf tinggalkan. Kalau di sini mungkin nggak ada Pak. Di beberapa tempat itu ada tradisi namanya sawalan. Tradisi sawalan itu adalah hari Lebaran yang ke-7, puncak-puncaknya Lebaran sampai hari ke-7 Pak. Itu pas hari ke-7-nya hadirin, di beberapa wisata itu mengadakan pentas seni. Ya kalau pentas seninya nggak berbau maksiat monggo silahkan. Tapi kadang ada yang penyanyinya setengah telanjang, lenggak-lenggok, yang di bawah joget-joget, sorak-sorak pula Pak, ya kan itu. Dibalut dengan alasan tradisi sawalan. Silahkan kalau mengadakan sawalan seperti itu, tapi hindari kemaksiatannya gitu loh Pak.
Nah hadirin yang dirahmati Allah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada satu hadis yang nanti di momen lebaran ini bisa kita amalkan, Pak. Kemudian yang ketiga hadirin, nah ini amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatatun, 3 perkara, man kunna fiha, barang siapa yang dirinya ada dalam 3 perkara itu, yassarallahu ta'ala hisaban yasiron, Allah akan menghisab dengan hisab yang sangat mudah. Wa yadkhulul jannah bi rahmatihi, dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hisab itu, Pak, yang halal itu ada hisab, yang haram ada azab. Ini, Pak. Dan yang kecil saja itu nanti dihisab, Pak. Jangan dikira tidak hisab. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Di tangga itu ditulisin batas suci, jelas nampak itu, Pak, batas suci. Bapak berani menaikkan sandal di atas tangga itu, Pak, mohon maaf, mungkin pengurus nggak akan menegur. Tak mungkin lah Pak Ketua juga akan menegur hal itu, Pak. Tak mungkin juga Pak Bendahara, Pak Kestaris menegur itu. Tapi mohon maaf, Anda akan dihisap dengan menaikkan sandal di atas batas suci tadi, Pak. Ada hisapnya. Alasannya ngapain harus dinaikkan? Andaikan hadirin tidak membawa najis nggak masalah. Kalau membawa najis sehingga menanggung kesahan daripada orang yang sholat banyak, Pak, pertanggungjawaban jenengan gimana? Ini yang kecil. Di situ tertulis tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan. Meskipun dalam keadaan lagi sepi, Bapak wudhu di tempat perempuan lagi sepi, Pak. Kecuali memang diperbolehkan. Contoh misalkan saat diperbolehkan hari Jumat, pengurus memang memperbolehkan untuk dipakai karena saking keadaannya memang tidak memungkinkan kalau cuma 1, harus 2 karena penuh nanti jamaah. Tapi kalau tanpa alasan yang dibenarkan syar'i dengan memakai, itu pun nanti dihisab, Pak. Jangankan itu hadirin, jangankan tadi malam yang kita makan dan yang kita minum buat sahur, Pak. Hari ini, detik ini, Allah memberikan nafas kepada kita, itu nafas dihisab, Pak. Apa enggak luar biasa? Saat aku berikan nikmat nafas ini, kamu gunakan untuk apa? Itu nanti ditanya, Pak. Ya Allah, saya gunakan untuk duduk di majelis taklim pada saat Engkau memberikan nikmat nafas ini, ya Allah. Alhamdulillah. Meskipun saat di majelis taklim saya tertidur, ya Allah, enggak apa-apa. Yang penting duduk di majelis taklim, kan itu, Pak, ya. Ini semua dihisab. Jadi bagaimana beratnya hisab itu, Bu, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang yang ada 3 amalan ini, insya Allah hisabnya dimudahkan oleh Allah. Yang kedua hadirin, wa yadkhulul jannah bi rahmati, Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ada satu riwayat di zaman Bani Israel. Ini cerita Israiliyah nih, Pak. Ada beberapa ulama yang antipati betul dengan cerita Israiliyah. Ya nggak apa-apa, silahkan. Saya masih memakai sejauh cerita Israiliyah itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ada seseorang itu ibadah uzlah 70 tahun di atas bukit, Pak. Uzlah, nggak kenal A, nggak kenal B, nggak kenal C, Pak. Uzlah. Yang dimakan menunya ya sangat sederhana karena fokus untuk ibadah. Nggak seperti kita, Pak. Mau berbuka, masya Allah, Pak. Air putih, air teh, air kopi, air cendol, air dawet, air cincau ada semua, Pak. Masya Allah. Itu baru airnya, belum kuenya. Mulai dari gorengan, kemudian kue basah, kue kering, ada semua, Pak. Baru kemudian masih didali cola. Seperti itu masih berkata sunnahnya kurma dulu, Pak Ustadz. Masya Allah, ya kan, luar biasa. Ini kita, Pak, habis waktu maghrib hanya untuk makan aja, kan itu. Yang lebih repot lagi hadirin, sekarang ini ada fatwa ulama pula yang mengatakan bahwa tidak ada dalilnya sedekah menyediakan takjil. Mana dalilnya? Zaman Rasulullah itu berbuka hanya dengan 2 buah kurma. Rasulullah itu hadirin puasa Ramadan itu bertahun-tahun, nggak cuma setahun.
Hanya saja kabar masyhur yang muncul sampai kepada kita ketika mereka berbuka memakai kurma. Tapi apakah kurma terus? Ya wallahu alam bisawab. Belum tentu juga. Boleh jadi hari yang lain ada air zam-zam, ada air putih. Coba bayangkan kalau kita, Pak, Rasulullah berbuka pakai air zam-zam, kemudian kita terus pakai air zam-zam, ya repot ya kan kita kan ya Pak ya gitu. Makanya ada hadis lain, barang siapa yang menyediakan hidangan berbuka, pahalanya bagaikan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Hidangan berbuka apa saja, Pak. Jangan mau kurma terus yang disedekahkan ya boleh gitu loh. Tapi apa iya Pak, masjid sebesar ini takjilannya cuma dari sana sampai pojok sana kurma semua gitu Pak ya kan? Ya monoton kan gitu Pak ya. Toh juga tidak diharamkan yang lain kan gitu Pak. Kalau dawet bagaimana Pak Ustadz? Boleh. Kalau cendol boleh. Syukur-syukur sampai ke tempat saya juga kan gitu Pak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Nah tadi kembali, ada orang uzlah 70 tahun di puncak bukit, 70 tahun ibadah kenceng Pak, meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebelum masuk surga dia menstop. Ya Allah, saya ingin tanya kepadamu ya Allah, berkendaraan apakah saya masuk ke surga ini? Berkendaraan dengan amal ibadahku atau berkendaraan dengan rahmatmu? Maksud orang ini ingin hitung-hitungan transaksional gitu loh Pak. Ibadah yang dia kerjakan selama 70 tahun uzlah itu layaklah kalau kemudian dia mendapatkan surga gitu loh Pak maksudnya. Allah menjawab, masuk surgamu itu karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Gak bisa kalau begitu ya Allah. 70 tahun loh saya beribadah, gak maksiat. Ini kalau saya mendapatkan surga ya sudah sewajarnya lah, karena 70 tahun saya beribadah. Kalau begitu, ayo kita timbang amal yang kamu kerjakan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu pada saat kamu hidup di dunia, agar impas nilai transaksionalnya. Akhirnya betul Pak, ibadah 70 tahunnya diambil dalam satu timbangan. Nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang diberikan kepada mata sebelah kiri diambil Pak. Mata saja sebelah kiri diambil, diletakkan timbangannya satunya. Masih lebih banyak dan lebih berat nikmat yang Allah berikan kepada mata kirinya daripada uzlah selama 70 tahun tadi Pak. Ini yang uzlah. Nah kalau kita Pak, sudahlah uzlah tidak, lemahnya luar biasa ya kan. Kalau keinginan untuk taat gede sekali Pak. Nanti habis ini habis Isra nanti tunggu sebentar baca Al-Quran, duha, habis duha nanti bekerja, di jalan sambil zikir, di tempat kerja baca Al-Quran, pulangnya sedekah. Wah kalau rencana sih nggak karu-karuan Pak. Begitu mau keluar dari masjid sampai rumah ngantuk Pak, Masya Allah, selesai. Itu rencana planning habis semua Pak ya kan. Kita itu seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ibadah seperti ini kalau mau ditransaksionalkan dengan surga ya gimana Pak? Maka kita berharap masuk surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah. Nah sekarang bagaimana amaliyahnya? Yang pertama hadirin, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang telah mengharamkan pemberiannya kepadamu Pak. Apakah pemberian dia atau kita memberi kepada dia Pak? Kadang kita punya saudara, teman yang entah apa pasal, mungkin karena kesalahan kita juga, sehingga dia tersinggung. Sehingga suatu saat dia ngomong begini Pak, karena kita ini kan juga makhluk yang kadang maha maaf Pak. Kadang kita ini kalau lagi datang nafsu jeleknya, nafsu amarah jeleknya, kemudian nafsu itu pula bergandengan dengan setan, iblis laknatullah alaih. Masya Allah Pak, iblis saja tidak menemukan kemaksiatan yang kita perbuat Pak.
Sampai geleng-geleng kepala iblis, kamu kok pinter sekali toh maksiat gitu iblis ya kan. Saking pinternya kita bermaksiat. Kadang mohon maaf Pak, ada satu momen dimana ketika kita ngomong, terus omongan kita itu nyindir seseorang, itu kita puas banget gitu loh Pak. Naudzubillah. Ada momen seperti itu kadang. Itu benar nggak Pak Ustadz? Wah ya jelas salah Pak. Kemarin di awal kan sudah saya sampaikan, ciri orang yang bertakwa totalitas, ciri orang yang bertobat totalitas, salah satunya itu adalah hatinya bersih dari unsur dendam, kebencian, permusuhan, dan husnudon. Kan begitu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu momen di mana ketika akhirnya kemudian orang lain mengatakan begini kepada kita, aku haramkan pemberianmu dan aku haramkan pemberianku kepadamu, gak bakalan ngasih lagi aku ke kamu. Ya mungkin karena ketika kita ditolong itu agak-agak juga kita sikapnya kan itu Pak ya. Hadirin, jangan sampai salah persepsi ketika semua kejadian itu merupakan skenario dari Allah, takdir dari Allah, kemudian kita nggak bisa pandai berterima kasih kepada orang gitu. Ada orang membantu kita, ada orang menolong kita Pak, kemudian kita persepsikan loh, bantuan dan pertolongan ini kan memang sudah takdir Allah untuk saya, ngapain saya berterima kasih kepada dia? Ini kan agak-agak juga namanya kan gitu Pak ya. Sombongnya luar biasa, sudah dibantu masih sombong, akhirnya yang bantu ngomong, haram aku membantu kamu lagi, kan gitu Pak. Nah hadirin, sikap kita kepada orang yang sudah mengharamkan seperti itu, justru kita kemudian memberi kepada mereka, membantu kepada mereka, menolong kepada mereka Pak. Agak berat memang membangun komunikasi seperti ini, tapi memang karena berat itulah hadirin, pahalanya besar. Yang pertama. Yang kedua hadirin, watasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahmi kepada pihak orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Ini luar biasa Pak. Dan justru orang yang memutuskan tali silaturahmi itu kebanyakan kadang itu adalah satu, saudara-saudara kandung atau saudara tiri atau saudara angkat kita. Yang kedua adalah teman kita. Yang ketiga adalah saudara-saudara, teman-teman di pekerjaan kita. Kurang lebih orang-orang yang terdekat dengan kita Pak, biasanya yang memutuskan tali silaturahmi itu. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita abaikan ini, kemudian kita membuat satu gerakan, satu amaliyah, sambung kepada mereka. Nah ini kenapa nanti kaitannya ada di Lebaran, karena momen Lebaran ini memungkinkan untuk mengamalkan ini. Karena pada saat Lebaran itu Pak, mohon maaf, harus kita akui disitulah momen keakuan, egosentris kita hilang. Dengan tetangga ruwet, dengan tetangga masalah, dengan tetangga kita berantem. Nak minta maaf itu Pak, beratnya luar biasa. Tapi kalau nanti di Ramadan hadirin, mohon maaf, saling kunjung mengunjungi, saling memaafkan, saling menyambung tali silaturahmi kembali. Itu momen Lebaran, karena momennya memang memungkinkan. Yang ketiga hadirin, tadi watasilu man qata'aka, tu'ti man haramaka wa ta'fu man dolamaka. Ini yang ketiga. Ini yang paling berat di sini nih Pak. Ini beratnya luar biasa. Memaafkan kepada orang-orang yang telah mendolimi kita. Wah itu masya Allah. Kalau bapak ibu, abang kakak bisa memaafkan, tidak cuma bisa memaafkan, bahkan melupakan kejadian orang-orang yang telah mendolimi kita, hebat jenengan Pak. Waliullah Pak. Ini nggak mudah. Orang yang ngerti agama, ilmu agama saja belum tentu mampu melakukan Pak. Difitnah sana, difitnah sini, dijelekkan sana, dijelekkan sini, dijatuhkan marwahnya. Ending akhir bagi dia nggak apa-apa, saya memaafkan kok, selesai, dan saya melupakan hal itu.
biar semuanya berjalan, karena saya tidak mau lagi mengurus sesuatu yang sudah terjadi. Kehidupan saya fokus bagaimana kehidupan ke depan dan sampai ke akhirat kelak. Yang sudah biar aja selesai, ngapain dipikir lagi, kecuali ada pelajaran baik yang akan saya bisa ambil petik. Nah itu. Tapi kalau hanya cuma menghabiskan energi, apalagi ada situ ada unsur negatif, kebencian, sentimen negatif, saya nggak akan ngurus lagi, Pak. Tapi dulu dia betul-betul menjatuhkan sampean, nggak masalah. Tapi dulu dia betul-betul memisahkan sampean, nggak masalah. Saya sudah melupakan, dia orang baik, selesai, Pak. Ini yang susahnya di situ. Makanya hadirin wajar kalau sampai Rasulullah mengatakan bahwa banyak orang yang mencapai derajat ma'rifatullah sebab unsur kasih sayang. Mampu memaafkan kepada yang mendolimi ini, Pak, pahalanya nggak tanggung-tanggung, surga. Yang sudah sering saya sampaikan, ada dua orang mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini sering dulu mendolimiku, ya Allah, aku ingin pahala dia diberikan kepadaku. Tengok kamu ke depan. Allah memerintahkan, dibuka pintu surga, jendela surga kecil aja, Pak. Lihat kenikmatannya, terkagum orang itu, Pak. Ini untuk para nabimu? Enggak juga. Ini untuk para rasulmu? Enggak juga. Kamu aja bisa masuk ke situ. Bagaimana caranya, ya Allah, agar aku bisa masuk ke situ? Asal kamu mau memaafkan saudaramu, saudara-saudara yang mendolimi, maka aku persilahkan kamu masuk ke dalam surga. Memaafkan yang mendolimi itu, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bagi kita yang terdolimi. Yang kedua, hadirin, orang yang terdolimi itu berada dalam momen mustajab berdoa. Ini sudah berkali-kali. Yang ketiga, orang terdolimi itu, Pak, lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Imam Abu Reza Samarqandi itu sampai mengatakan begini, 40 hari kok badan kita, kehidupan kita mulus saja, nggak ada ujian. Badan kita itu nggak ada baiknya. Kadang kita memang perlu sedikit-sedikit sentuhan-sentuhan seperti itu, Pak. Sakit, pusing, agak demam, begitu seterusnya. Nah, ini sakit di mental, didolimi orang lain. Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Asal kita ikhlas saja, sabar saja, Pak. Kemudian bagi yang berbuat dolim, kalau kita mau berbuat dolim, Pak, tolong diingat, Pak. Karena begini, Pak, orang yang berbuat dolim itu dia akan merasakan kesedihan seperti itu meskipun dalam momen yang berbeda atau kejadian yang berbeda ataupun sama, tapi akan mengalami hal itu. Hari ini ada orang jumpa dengan bapak dan jumpa dengan ibu, kemudian ibu menyepelekan karena faktor kemiskinan. Tengok, Pak, diingat-ingat, suatu saat nanti Anda datang kepada orang yang lebih dari Anda diremehkan, Pak. Seperti itu. Entah ini, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan kehidupan memang seperti itu, Pak. Ada seorang perempuan mendolimi perempuan lain dengan merebut suaminya. Mohon maaf, suatu saat suami Anda akan direbut juga, Pak. Ibu. Ini memang kehidupan, ya Allah, luar biasa. Islam tidak mengenal hukum karma, tapi Islam hanya mengenal hukum balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kemudian hadirin, kalau kita pernah berbuat dolim, mumpung masih ada kesempatan, Pak, mumpung masih ada kesempatan, minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Dan di momen lebaran, kesempatan itu bisa ada, Pak. Inilah makanya dari awal saya sampaikan, hadirin, kadang kita ini, Pak, jangan terlalu antipati dengan tradisi kebudayaan kita. Islam itu tidak membelenggu, Islam itu tidak menghalangi, Islam itu tidak menghilangkan tradisi-tradisi budaya lokal kita. Enggak. Hanya asal sesuai dengan keunsuran syariahnya. Kenapa? Karena memang aturan tertinggi dalam hidup orang yang beriman itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mumpung nanti di lebaran, mari kita amalkan hadis ini, Pak.
sebagai rangkaian dari madrasah Ramadan kita, Pak. 1 bulan kita telah dididik betul-betul untuk taat kepada Allah dengan aktivitas ibadah. Ayo sekarang kita tutup, kita sempurnakan dengan amalan ini. Kita kembali berbagi dengan orang-orang, siapapun mereka kita kasih. Kan ada cerita riwayat kan, ada orang yang sedekah malam-malam, Pak. Dia masuk ke gudang, dia ambil barang, keluar, sedekah malam-malam. Siapapun yang dia jumpai dia sedekahin. Jumpa orang kaya, Pak, orang kaya raya, disedekahin sama dia, Pak. Kemudian hari kedua dia kumpulin lagi, Pak, apa yang di rumah, keluar, Pak, tergopoh-gopoh, sedekah lagi, Pak. Yang dijumpain itu, Pak, perempuan nakal, Pak, disedekahin sama dia. Hari berikutnya kumpul lagi, malam harinya keluar, ternyata disedekahin adalah maling, Pak. Maling loh disedekahin, Pak. Hadirin, kayaknya kita ini mengatakan sedekah kok kepada pelacur sih, kan itu, Pak. Orang kaya kenapa disedekahin? Mohon maaf, Pak, sekarang banyak orang kaya yang justru malah minta sedekah loh, Pak. Kalau orang kaya bersedekah atau berzakat, alhamdulillah, jenengan seseorang yang bagusnya luar biasa. Karena zaman sekarang justru banyak orang kaya yang minta sedekah, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian ternyata dampak efeknya, pelacur yang dia sedekahin bertobat, Pak, sebab sedekah tadi. Orang kaya yang dia sedekahin, yang dulunya bakhil, alhamdulillah begitu menerima sedekah, tergugah hatinya menjadi dermawan. Pencuri yang disedekahin akhirnya malam itu nggak jadi mencuri, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah itu, Pak, yang bersifat horizontal. Kita tidak pernah bisa tahu mana yang akan menjadi kebaikan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di momen lebaran ini kita betul-betul sempurnakan tarbiyah pendidikan amaliyah keimanan dan agama kita selama Ramadan. Ayo kita jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Dan yang terakhir, ayo coba kita mulai memaafkan kepada siapapun yang mendolimi kita, Pak. Karena itu tidak ada gunanya dan tidak hanya mengganggu saja dalam hidup kita. Udahlah, anggap sepele, selesai, lewat, hidup selesai. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ini dulu yang bisa kami sampaikan. Selamat berhari raya Idul Fitri. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya menemani Bapak Ibu semua ada sesuatu hal yang memang tidak berkenan, baik ungkapan maupun sikap saya. Bapak Ibu nggak usah minta maaf sama saya sudah maafkan semua karena Bapak Ibu nggak salah gitu, Pak. Kalau Bapak Ibu cuma duduk saja, dalam batin saya masih Bapak Ibu saya anggap salah, yang kebangetan saya, Pak, bukan jenengan. Kemudian yang terakhir, hadirin, sekali lagi yuk kita sempurnakan hubungan vertikal kita dengan memperbaiki horizontal kita. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang bagus, yang baik, kemudian kekuatan untuk taat kepadanya, dijaga iman Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tabil umurna umurun mubarakan wa sihatan ala jasadina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka taqabbal min jamil a'mali shalihatina fi syahri Ramadan. Allahumma yassir lana ta'atan ilaika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka barik fi umurina fi ma'isyatina fi rizqina wa fi ahli baitina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan doa kibra majlis. Kita jumpa insyaallah sehabis nanti lebaran. Tema yang akan kita bahas sedikit hal yang menyangkut fikih lagi Pak, tapi fikih waris dan fikih wasiat insyaallah. Demikian dari kami. Ada penanya dari Allah dan setelah-setelahnya kami menawarkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.